Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, lagi-lagi kita kedatangan Xiaomi Redmi Note 9 dalam posisi restart ya, teman-teman. Xiaomi Redmi Note 9 MediaTek ini Merlin datang dalam posisi restart. Dan ini kata usernya sudah pernah diganti baterai. Jadi saya coba untuk melakukan charger ya, dan dalam posisi charger saya coba hidupkan lagi. Handphone tetap masih dalam keadaan restart. Oke, langsung saja teman-teman, bila mana dapati Xiaomi Redmi Note 9 restart seperti di video kali ini, jangan gegabah ya teman-teman. Walaupun usernya pernah bilang sudah pernah diganti baterainya, itu bukan berarti baterainya masih dalam keadaan baik-baik saja. Seperti contoh kasus kali ini, saya langsung eksekusi Redmi Note 9 Merlin ini tanpa pengecekan atau penggantian baterai terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kalau dapati Xiaomi Redmi Note 9 seperti ini, langkah awal itu kita coba cek menggunakan multimeter analog apakah handphone ini dalam keadaan short atau tidaknya. Dan setelahnya kita coba cek juga untuk baterainya berapa voltase yang tersimpan. Ini masih 3,8, ini menandakan bahwa baterainya masih cukup tegangannya untuk menghidupkan handphonenya. Tapi jangan salah, ternyata ini handphone permasalahan ada di bagian baterai ya teman-teman. Tapi karena video kali ini saya sudah eksekusi untuk pencopotan IC RF, jadi teman-teman bila mana dapati Xiaomi Redmi Note 9, itu kalau dalam keadaan restart, langkah awal seharusnya dicoba ganti baterai dulu ya teman-teman. Jangan langsung eksekusi bagian IC RF seperti ini. Tapi tidak masalah bila mana teman-teman belum memiliki baterainya, itu bisa teman-teman copot IC RF-nya dulu dengan seri VC7643. Karena bila mana teman-teman nanti sudah mencopot IC RF-nya dan handphone tetap restart, itu bisa dipastikan permasalahan ada di bagian baterai. Jadi seperti contoh kasus kali ini, saya sudah mengangkat IC RF-nya. VC7643 ini siap saya coba angkat ya. Dan setelah IC terangkat, itu nanti kita bersihkan sisa-sisa timahnya. Nanti supaya untuk pemasangan selanjutnya itu lebih mudah ya. Jadi jangan ada timah tertinggal dan pastikan sudah bersih. Seperti itu teman-teman, sudah bisa teman-teman pastikan. Untuk pembersihan dibantu dengan solder wick ya teman-teman. Tanpa IC RF, handphone seharusnya bisa hidup sampai ke menu dengan catatan kalau baterai bagus ya teman-teman. Bagus di sini bukan berarti voltasenya cukup, tapi memang untuk kuat arusnya normal ya. Jadi handphone Xiaomi Redmi Note 9 ini sudah saya angkat IC RF-nya, tapi tetap menggunakan baterai yang lama yang katanya sudah diganti, tapi ternyata handphone tetap tidak bisa masuk ke menu. Restart ya teman-teman. Jadi bisa dipastikan kali ini saya kena prank, handphone masih tetap restart, dan saya belum menggantikan baterainya. Jadi teman-teman bisa mencoba baterai terlebih dahulu. Memang benar ini baterai sudah diganti, jadi sudah tidak originalnya ya. Dan baterai tidak ori itu apakah ada fuse atau tidaknya perlu kita coba bongkar juga. Karena bisa dipastikan baterainya ini bermasalah ya teman-teman. Jadi saya coba untuk bongkar saja. Untuk informasi teman-teman, apakah baterai tidak ori itu ada pengaman atau tidaknya kita cek juga. Bila mana terdapat fuse-nya, bisa kita lakukan jumper ya. Dengan cara fuse-nya kita lepaskan dulu. Dan di sini untuk baterai KW tidak kita temui fuse-nya ya, pengamannya tidak kita temui. Jadi bisa dipastikan memang baterai KW itu tidak ada pengaman seperti baterai originalnya ya. Dan saya coba rapatkan kembali. Karena dipastikan kali ini kasus baterainya, jadi saya belum mencoba untuk baterai yang normal. Langsung saya eksekusi IC RF-nya. Itu bisa teman-teman pastikan bila mana terdapat
kasus sama Redmi Note 9 posisi restart tanpa ICRF, seharusnya handphone bisa masuk ke menu. Dan dikarenakan saya punya Redmi Note 9 yang rusak di lain permasalahan ya, maksudnya baterai masih bisa digunakan dengan baik, tapi belum saya coba tadi di awal karena sudah saya pastikan baterai katanya sudah pernah diganti dan ternyata bisa teman-teman ketahui, tanpa ICRF handphone bisa masuk ke menu. Jadi dipastikan bila mana teman-teman dapati kasus seperti ini, langkah awal perlu dicoba untuk ganti baterai terlebih dahulu ya. Bukan langsung seperti ini, tapi tidak masalah juga karena memang kalau tanpa ICRF bisa masuk menu ya teman-teman. Dan karena saya sudah mencopot ICRF-nya, saya langsung untuk cetak ulang lagi dan saya akan memasangkan kembali. Karena bisa dipastikan kasus kali ini permasalahan hanya terdapat di baterai, tapi dikarenakan di awal tadi sudah saya angkat ICRF-nya, jadi lanjut saya akan pasang kembali karena ICRF ini tidak bermasalah ya teman-teman. Dan setelah terangkat nanti saya harus cek bagian sinyal ya teman-teman. Apakah sinyal bermasalah atau tidaknya? Karena setelah pencopotan ICRF ini bisa jadi IC kepanasan atau malah mati ya teman-teman. Oke lanjut, sudah tercetak, segera kita pasang ulang kembali, jangan sampai tertukar untuk titiknya. Untuk pemasangan saya gunakan blower quick 850 digital dengan setelan angin di 4 dan heater atau panas di 320 derajat ya teman-teman. Oke seperti itu teman-teman, setelah kita pasang kembali kita wajib untuk memastikan apakah handphone ini sinyalnya bermasalah atau tidaknya. Karena di awal kasusnya restart dan permasalahan ada di baterai ya teman-teman. Jadi bila mana teman-teman tidak dapati stok baterai atau datang dalam keadaan restart seperti itu, bisa kita copot ICRF-nya dulu. Dengan tanpa ICRF, apakah handphone bisa masuk ke menu? Bila mana tetap sama saja, bisa jadi baterainya bermasalah ya teman-teman. Oke lanjut, setelah pemasangan saya cek lagi apakah handphone ini short atau tidaknya. Aman ya, dengan multimeter skala kali 1 ohm analog. Dan kita coba pasang ke baterai yang normal dulu, karena saya masih punya handphone yang sama dengan permasalahan yang berbeda ya, seperti itu teman-teman. Saya coba pinjam dulu dan kita cek langsung saja apakah sinyalnya bisa muncul kembali atau tidaknya. Kita coba tunggu hingga handphone masuk ke menu. Jadi sebagai catatan teman-teman, bisa teman-teman cek terlebih dahulu bila mana teman-teman dapati Xiaomi Redmi Note 9 dalam keadaan restart itu pertama kali kita cek baterainya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, untuk sinyal tri-nya prioritas LTE bisa saya pilih. Jadi dipastikan kali ini baterai yang bermasalah dan saya coba untuk merapatkan bagian penampang antena karena berada di tutup belakang ini ya. Jadi saya wajib untuk memastikan sinyalnya muncul kembali ya teman-teman. Oke, kartu SIM aktif sudah saya masukkan. Kita tunggu apakah handphone bisa ke jaringan 4G aktif. Ya mantap, berarti tidak ada masalah dengan pengangkatan ICRF-nya. Sudah saya pasangkan kembali dan permasalahan ada di baterai. Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk catatan teman-teman. Bila mana dapati kasus seperti ini, jangan gegabah, gantikan dulu baterainya. Dan semoga menjadikan pengalaman bagi teman-teman ya. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, nantikan tutorial kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.